Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari ini aku akan kembali lagi membawakan kisah horor Wawa part 195. Pasti di antara kalian udah pada nungguin kan KHW ini tayang 2 kali seminggu ya kan? Kenapa nggak 2 kali seminggu kayak dulu Nadia 2 kali seminggu lah? Tahu aku kalian pengennya kayak gitu, Wak. Ini aku mau coba ingatin lagi buat kalian yang mungkin ketinggalan informasi. Setelah KHW Nusantara kemarin tuh selesai, Wak, segmen hari Minggu ini akan kami selingi dengan segmen-segmen yang lain, macam segmen kriminal, segmen biografi atau sejarah ya kan? Kita punya 2 segmen ini loh. Hey, halo. Gantian juga lah, Wak, sama yang lain biar nggak ngebulot tak kalian tuh asik dapat asupan horor terus. Yang penting kan KHW tetap dapat 2 hari Minggu dalam sekali. KHW tetap tayang 2 minggu sekali. 2 hari Minggu sekali gitu maksudnya. 2 hari Minggu sekali ya, bukan 2 minggu sekali, 2 hari Minggu sekali. Nah, jadi misal hari Minggu ini KHW, hari Minggu depan kriminal, hari Minggu depannya KHW lagi, hari Minggu depannya baru biografi lagi gitu ya. Kayak gitu aja seterusnya, Wak. Kayak kemarin nih kita udah bahas soal histori Sum Kuning kan. Nah, sekarang kita lanjut apa lagi di minggu ini? KHW gitu ya. Kasihlah kami juga bernapas dikit nyari KHW itu. Udah lah ya. Udah ya gitu ya. Berarti KHW dapat di 2 hari Minggu dalam sekali. 2 hari Minggu dalam sekali. KHW hari Minggu itu akan tayang 2 minggu sekali ya, gitu ya. Oke, jadi udahlah kita masuk aja ke KHW malam ini ya. Jadi Wak, KHW malam ini akan menceritakan pengalaman horor yang dialami sama Wawa kita ketika dia dan juga keluarganya lagi mudik lebaran di kampung halamannya. Dan dari berlibur lebaran inilah Wak, dia dan keluarganya tiba-tiba mengalami rangkaian kejadian aneh sampai akhirnya mereka mengetahui sebuah rahasia besar terkait masa lalu sang Bude ya. Gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirimkan sama Wawa kita yang bernama Meli dari Jakarta. Halo Meli. Nah, jadi kisah ini bermula ketika Meli berencana untuk mudik lebaran ke rumah neneknya yang ada di Solo, Jawa Tengah, Wak. Nah, awalnya Wak, keluarga Meli ini sudah merencanakan pulang kampung sejak lama. Tapi pas mendekati hari H, mama sama kakaknya Meli ini nggak jadi ikutan mudik ke Solo. Pada saat itu mamanya tetap stay di Jakarta untuk menemani kakaknya Meli yang kebetulan harus bekerja pula waktu lebaran tuh ya kan. Alhasil pada saat itu yang bisa pulang ke kampung cuma Meli sama bapaknya aja. Kita sebut aja namanya Pak Doni ya. Nah, berdua beranak aja nih akhirnya balik karena udah bilang sama nenek di kampung kami balik lebaran, dibanding nggak jadi ya udahlah Pak Doni sama Meli aja nih yang menjadi perwakilan dari keluarga. Mama stay lah itu di sana di Jakarta tuh ngawanin kakaknya kan. Nah, supaya suasana mudik ini nggak sepi-sepi kali Nadia, waktu itu bapak aku memutuskan untuk mengajak keluarganya yang lain. Dan ternyata ada nih 4 orang yang memang setuju diajak pulang kampung bersama dengan mereka berdua. Mereka berempat ini adalah keluarga kecilnya Tante Meli. Yang pertama ada Tante Mona, terus Om Rizal suaminya Tante Mona, terus Devi anaknya mereka berdua. Terus ada satu lagi nih. Nah, dia ini adalah budenya Meli, kakaknya papa Nadia, namanya Bude Susi. Dan perlu diingat Wak, menurut keterangannya Meli, Bude Susi ini memang merupakan penderita gangguan jiwa dan memang sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa Nadia sebanyak 2 kali. Tapi meskipun sudah dibawa berobat, keadaan Bude Susi ini belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik gitu loh. Alhasil dia pun harus mengkonsumsi obat-obatan yang memang diresepkan sama dokter supaya penyakit gangguan jiwanya itu nggak kumat lah gitu, maksudnya biar bisa terkontrol lah gitu Wak ya. Nah, kayak inilah Bude Susi itu kan. Nah, akhirnya ikutlah nih mudik. Nah, di sepanjang perjalanan Meli sama keluarga itu sebenarnya juga sempat merasa khawatir Wak kalau Bude Susi ini kumat secara tiba-tiba. Kata si Meli nih, oh ya kalau pas lagi kumat-kumat Nadia, Bude Susi ini biasanya bakal ngamuk-ngamuk, teriak-teriak histeris gitu sampai bisa mengganggu orang sekitar lah. Kamu juga panik kalau misalnya dalam perjalanan ini kayak gimana, cuman mau ditinggal juga nggak tega kayak gitu kan. Dia juga mau ketemu sama mamanya di Solo. Dan akhirnya kami bismillah aja minta perlindungan Allah, kasih obat, dan alhamdulillahnya kekhawatiran itu juga tidak terjadi Wak, karena di sepanjang perjalanan Bude Susi tampak tenang dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Aman lah pokoknya. Dan dari sini Pak Doni pun bisa mengendarai mobilnya dengan sangat lancar sampai akhirnya mereka sampai dari Jakarta ke kota tujuan mereka yaitu di Solo, Jawa Tengah dengan tenang. Tapi pas memasuki area rumah nenek nih Nadia, entah kenapa Bude Susi yang semula tadi kan tenang-tenang aja kan, tiba-tiba gelisah dia. Nggak enak dia kan dia. Udah gini-gini dah. Nah, terus secara tiba-tiba dia menepuk bahunya adiknya Pak Doni nih. Cepetan, cepat bawa mobilnya kata gitu. Iya Mbak, iya udah sampai kok, tenang Mbak kata dia. Cepat teriak dia. Malah macam anak kecil yang lagi marah-marah tuh loh. Macam gak sabar kali udah mau nyampe rumah mamanya. Tapi meskipun demikian Meli dan keluarganya berusaha untuk memaklumi perilakunya Bude Susi yang namanya juga orang dengan gangguan jiwa kan Wak ya, kadang-kadang bisa kumat kayak gitu. Udah kami tenang-tenangin aja dia. Dan akhirnya setelah nyampe di rumah, Bude Susi masih terus bersikap aneh Wak. Dia waktu itu nengok ke arah langit-langit rumah tuh karena dia dengan tatapan takjub gitu, tapi kayak bingung-bingung juga. Kayak gitulah pokoknya Wak. Dan tidak lama setelah itu Bude Susi ngelengos saja, dia masuklah ke dalam kamarnya, dibantingnya pintunya biar kayak gitu. Tapi lagi-lagi keluarga kami membiarkan hal itu dan masih berpikir ya sudahlah biarin, toh juga yang penting Bude ini nggak ngamuk histeris nih, udah biar aja di dalam kamar gitu ya. Dan nih udah nyampe rumah nenek, udah bersiap-siap mau lebaran lah gitu pokoknya kan. Selama tinggal di rumah nenek, semua berjalan normal seperti biasanya aja Wak. Bude Susi juga jarang kambuh nih, dan seolah-olah juga menikmati hari-harinya di rumahnya sana. Walaupun menurut Tante Mona, tantenya siapa tadi, tantenya si Meli yang ikut mudik tadi, setiap malam ini Bude Susi kelihatan selalu mengalami rep-repan atau suka ketindihan kayak gitu. Kalau ditanya,
nggak nyambung kayak gitu. Cuman Tante Mona ini nengok kayak Bude Susi ini suka rep-repan gitu kan. Dan meskipun demikian mereka tetap berpikir kalau hal itu terjadi karena memang faktor obat yang sedang dikonsumsi sama Bude Susi. Tapi sayangnya dugaan itu salah besar, Wak. Karena sejak ketindihan itu Bude Susi ini mulai bersikap jauh lebih aneh lagi. Dan selain itu juga Meli, si Wawa kita ini mulai nih mengalami serentetan teror yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Baru itu aku diteror. Nah jadi Wak, teror itu bermula ketika pada suatu malam yang merupakan malam terakhir sholat taraweh di bulan puasa. Nah ceritanya waktu itu bapak aku, Pak Doni, Tante Mona, dan semua keluarga yang ada di rumah nenek itu bergegaslah pergi ke masjid buat melaksanakan sholat berjamaah. Tapi waktu itu aku nggak ikut, Nadia lagi halangan aku. Jadi di rumah itu aku tinggal sama siapa? Tinggal berdua ya sama Bude Susi. Bude Susi juga nggak pernah dibawa sholat keluar gitu loh, Pak. Nah terus tepat sebelum meninggalkan rumah, tiba-tiba saja Pak Doni, bapaknya si Meli ini, memberikan sebuah cincin yang terbuat dari batu giok, warnanya biru muda kayak gitu lah Nadia. Terus Pak Doni ini bilang ke aku, Dok, sini duduk bentar. Kamu dengerin bapak ya. Ini cincin tolong kamu simpan. Kamu bawa kemana saja, tapi jangan dibawa ke kamar mandi. Loh buat apa sih Pak? Kata siapa kan, kata Meli. Udah ikutin aja bapak. Oh ya udah, taruh aja lah Pak di meja itu. Nanti aku ambil, kata si Meli kan. Dah, Pak Doni pun taruh lah cincin tuh di meja. Pigilah ini semua sholat taraweh ya. Tinggal berdua nih Meli sama si Bude Susi. Bude Susi dalam kamar. Dan setelah semua orang tuh berangkat, Nadia, suasana di rumah nenek tuh sepi kali kata. Hanya terdengar suara jangkrik, suara kata yang saling bersaut-sautan gitu ya kan. Dan selain sepi juga, Meli ini tiba-tiba merasa hawa malam hari itu nggak nyaman, nggak enak aku di rumah nenek ini. Kenapa ya kayak gitu? Akhirnya si Meli ini memutuskan untuk baca buku di teras depan sambil mencari udara segar ceritanya kan. Tapi waktu lagi bersantai di depan tuh, si Meli ini justru merasa gelisah. Gegara si Meli ini ngerasa seperti ada banyak orang yang lagi perhatiin aku, Nadia. Padahal depan tuh gak ada siapa-siapa. Kenapa aku nggak makin tenang aku di depannya? Kayak nengokin aku Udahlah itu perasaan aku aja tuh katanya. Di tepi salah pikiran buruknya, dia lanjut lagi baca buku. Terus beberapa saat kemudian Meli kebelet pipis, Wak. Di sini dia agak takut. Kenapa? Karena memang aksesmu ke kamar mandi nenek aku tuh dia gelap, sulit lah ke sana pokoknya. Dan FYI tadi aku sempat bilang, rumah neneknya Meli ini merupakan rumah joglo gitu, di mana kamar mandinya terpisah dengan bangunan utama. Dan selain itu kamar mandi ini juga terletak di bagian belakang rumah tuh loh. Bukan di belakang aja, juga agak ke bawah. Jadi harus naik tangga dulu, tangga-tangga kayu gitu. Makanya kalau misalnya mau ke kamar mandi, Meli ini harus menuruni beberapa anak tangga terlebih dahulu, jalan lagi ke belakang, baru nyampe kamar mandi. Cuman lagi kan gegara kebelet, Meli pun berusaha untuk menepis rasa takutnya dan tetap pergi ke kamar mandi belakang tuh. Nah, dia duduk nyampe tutup pintu. Pas lagi jongkok nih Nat ya, tiba-tiba si Meli dengar ada suara orang kayak suara itu dari atas. Entah kenapa pula adekku longokkanlah kepala aku ke atas genteng tuh. Pas pula di atas genteng tuh jadi nggak semua genteng, ada macam kayak kaca gitu loh, ya kan? Sepetak kaca gitu. Terus lebihnya genteng-genteng, bayang kan? Waktu aku tengok ke sana, dia ternyata di situ aku bisa melihat dengan jelas ada sepasang mata besar merah menyala lagi melotot sama aku sambil tersenyum, ditampakkannya kedua gigi taring tuh dia. Katanya gitu. Tengok sama aku kan, disut-sutnya aku balik. Katanya gitu, ajaran tuh nih. Macam lagi digodanya aku, Nadia, apa nggak ketakut?